Nggih lah kang sami pinanggih kita tansah manggih syukur harja bagya mulya antuna wahyuning Gusti kang sumandhuk jiwangga kita sedaya waraden sagung dumadi satu monggo sarengan ngaturaken puja puji bekti ingkang sadalem Gusti ingkang sampun paring kula panjenengan panjangkung sehingga tasih kesinungan seger kewarasan. Mila sareng-sareng kula panjenengan ngaturaken astungkara ingkang sadalem Gusti. Wondene kula panjenengan gesang punika tansah kesandangan inolali lan luput minangka sandanganipun gesang tartamtu kula panjenengan tansah damel ingkang wastani klenta-klentu. Monggo sareng-sareng nyuwun pangaksama ing ngarsa dalem Gusti kanthi sesarengan nyuwun ngapuranta Gusti. Kateng para sepuh bini sepuh, para sarjana, para nimpuna ingkang luhur budi banta sing kawruh bilih anggen kula sakadang mungkin marak suwan wonten tuna dungkap luputipun kirang ing tata basa Trapsila Subasita nyuwun agung sih samudra pangaksama. Para kadang kalih jagung waton mawon nggih tamba sayah tamba kesel lami mboten pinanggih kanthi legawa kanthi lodang sanes legawa tapi kanthi lodang. Mula dalu niki sinambi lek-lekan tembunge Jawa Indonesiane bergadang. Sing bergadang wedi seneni Roma Irama. Jadi bergadang jangan bergadang. Nggih. Melok Pak Narto mawon tembunge lek-lekan. Lah saking jagung maton kalih para kadang kang wonten ngriki wau sejatose kula nggawe irah-irahan dan wau kula matur tengene Mas Mimit bojo kula nembe ngoncak indok terus iki nek kek judul apa judule ngoncak indok dene napa kula ngarani jagongan bengi iki lakone ngonceki endhog. Ngonceki endhog niku barang sepele. Tapi yo angel. Pun nek mboten percaya Mang Sobi. Kaya endhog digodhog terus nek wis mateng dionceki. Niku mon jarang sing wutuh, Mas. Enek sing merintil, enek sing siwil, enek sing kelet. Tidak bisa menjadi satu kesatuan telur yang utuh. Nek sing ngarani jare ndoke lawas kuwi. Ana sing ngomong pandhok nek anyar ngono kuwi. Pitike sing ngeden lho gak rewel dadi menungsone geger. Unik. Terus ada lagi endhog niku sing apik diengkremi napa diteteske gawe mesin tetes. Wong ya padha-padha netese. Tapi nek mungguh kula pengen pitik niku kuat mboten gopok, mboten gampang mati. Sing apik diengkremi. Kalau diruntut sama-sama menggunakan energi. Yang satu ayam menggunakan energi panas dari proses mengerami, ya. Terus yang satu menggunakan tenaga panas penghantar listrik dan cahaya. Enten benten ya tapi. Yang satu bedanya dierami dengan ayam, yang satu dierami dengan alat buatan. Tapi yang menonjol ayam yang dirami dengan ayam yang dari mesin tetes itu yang berbeda adalah kasih. Nek endhog sing dingkremi gawe mesin tetes niku mboten enten kasih sayang.
Tapi nek endhog sing diengkremi kalih pitik niku kalih babone niku enten kasih sayang. Ya ini. Ngoten lho. Terus bedane meleh enten meleh. Pitik netes saking jero kalih pitik netes saking njaba. Endhog telur itu kalau dipecah dari luar karo pecah dhewe saka jero dadine mesti apik sing pecah dhewe saka jero. Kula niku rada ngersula. Tapi aja ngersula wedi dicemplungno kali kula niki ya. Ngoten ae. Jarene ngono. Nek ana wong sambat iku tulungono, tapi nek ana wong ngersula cemplungno kali lho ngoten. Sabdane Kakang kawah di hari-hari susah. Nah, kula sing dadosaken penggalih niku ngeten. Sakniki kathah tiyang muni wong Jawa bangkit. Orang Jawa bangkit. Kira-kira meh bangkit sing model kepiye to? Yang dinamakan bangkit itu. Bangkit itu kan dari posisi tidur. Terus bangun, bangkit. Ada bangkit lagi dari posisi terpuruk, berdiri lagi, bangkit. Sing nemen niku sing rada medeni. Wong mati. Niku tembuse bangkit dari kubur lho lak medeni aneh iku. Terus pertanyaan kula, wong Jawa ki arep bangkit sing kepiye? Bangkit dari tidur, bangkit dari keterpurukan, atau bangkit dari kuburan, dari pasetran? Wah, gua hanya permainan kata-kata, ndak bisa. Nyen kula kae patokan. Nek pengen dadi wong ngerti, duduk wong pinter. Nek pengen dadi wong ngerti harus punya kerangka berpikir atau cara berpikir satu. Belajar memahami kata-kata. Belajar memahami kata-kata. Sepele. Sastra Jendra niku huruf apa, Pak? Aksara. Artinya apa? Mbah-mbahmu kepengen wong Jawa iki ditinggali sastra Jendra, ditinggali aksara, belum menjadi kata-kata, masih berupa aksara, dan di setiap aksaranya ada kehidupan. Uripe ho ning ndi, uripe no di mana, hidupnya co di mana, hidupnya ko di mana. Itu masih per huruf, per aksara. Makanya kita tingkatkan sinau memahami kata-kata. Setiap kata itu memiliki dampak yang luar biasa. Makanya saya minta, ayo kalau orang Jawa ingin bangkit, kita bangkit dengan yang namanya pemahaman. Pahamono dhisik. Mila dawuh swargi yang sarengat. Aja nglakoni nek ora ngerti, aja percaya nek ora nyata. Pamrih ngerti lan nyata lakonono dhewe. Karena dengan proses menjalani sendiri kita akan tahu ini apa, bagaimana, dan akan seperti apa. Mila yo duwe kerangka berpikir. Untuk memahami sesuatu, yang pertama harus kita tahu adalah arti sebenarnya. Karena tadi kan bangkit itu aja arti sebenarnya kita belum tahu. Bangkit dari duduk, bangkit dari jatuh, bangkit dari tidur, apa bangkit dari kuburan. Ini mung sakedar bangkit, tapi memiliki pengertian yang berbeda, penempatan yang berbeda. Motone Jawa Timur sakniki, ayo Jatim bangkit. Pasti bisa.
Ya. Makanya belajar artikulasi, kejelasan, makna sebenarnya. Kalau merah, yo merah. Ini belajar. Yang kedua, sejarahnya. Sejarahnya. Ini dibilang korek. Arti kata korek adalah alat untuk mematik api, menghasilkan api. Itu arti daripada korek. Ya, tapi sejarahnya, nah kira-kira sejarah korek itu bagaimana? Apakah tiba-tiba menjadi korek seperti ini? Oh, ternyata tidak. Dulu korek itu diawali dari batu yang dipukulkan sehingga terjadi percikan. Ada penghasil api dulu sebelum menjadi korek menggunakan gesek. Dari kayu ketemu kayu terus digesek. Nanti melontos tangan ini biyen. Beneran itu kalau. Terus berangsur-angsur ada namanya korek, pentol korek yang sudah menggunakan obat, obat mercon, obat apa, sehingga ketika digesekkan dia menghasilkan api yang mampu bertahan. Tambah meleh enten korek sumbu. Dulu itu menggunakan grenjeng, seng atau apa besi atau plat itu, terus ditarik gini, dalamnya ada sumbu, kapas, ada yang sumbu, itu dikasih minyak, mbuh minyak goreng, mbuh minyak spiritus, mbuh minyak gas, mbuh bensin, mbuh apa. Terus setelah itu didudut, ada batu apinya kiri kanan, cas. Maju lagi muncul korek menggunakan gas seperti ini, nyala. Maju maneh korek nggawe elemen kaya elas kae ya eneng. Saiki maju maneh korek itu menggunakan listrik, dicas ke USB dan lain-lain. Tapi itu sejarah korek berkembang. Nah, setelah kita melihat satu kata-kata, artinya, sejarahnya. Yang ketiga adalah kegunaannya. Kalau itu hanya sebatas korek ini untuk membakar ujung rokok sebagai salah satu pelengkap proses merokok, gitu. Proses merokok itu kalau tidak ada korek, masuk ngenteni bledek lah, yo medeni kan begitu. Jadi sisi kegunaannya lah. Pertanyaan saya, ini bisa berguna untuk hal yang baik, juga bisa berguna untuk hal yang buruk. Nggo ngobong omah, nggo ngobong apa wae iso. Nah, baru proses selanjutnya setelah kegunaannya, kita masuk pada tahapan perubahan-perubahannya. Sampai pada proses yang terakhir, yaitu adalah perkembangannya. Kira-kira saya bertahan korek itu, apakah harus berubah? Itulah yang saya maksud ngoncak indok. Ada 5 tahapan dalam kehidupan kita yang harus kita pelajari secara mendasar. Ini kalau mau Jawa bangkit harus memiliki kerangka berpikir begini. Kalau bilang korek dari artinya, sejarahnya, kegunaannya, perubahan-perubahannya, sampai pada perkembangannya harus bagaimana. Kalau kita sebagai orang Jawa, saya sudah membuat satu rumusan ketika awal sambung rasa. Saya bilang apa? Spiritual, intelektual, ritual, rasional. Ini harus kita pegang teguh. Jangan terus tiba-tiba hanya percaya, wes aku percaya pokoknya karo si A, aku percaya karo si B. Terus si A bilang gini, besok tanggal sekian kamu semua harus datang ke tempat saya, ada di lapangan dekat saya, karena akan ada wahyu turun. Sing weruh sapa? Saya akan satukan orang Jawa. Tidak usah disatukan.
Kata-kata ini saya nggak seneng. Kenapa saya harus angkat bicara? Kalau nanti orang Jawa harus bersatu, ini secara tidak langsung memecah belah bangsa. Terus orang Kalimantan mau ikut siapa? Suku Dayak mau ikut siapa? Suku Asmat mau ikut siapa? Sulawesi, Batak, Sunda. Kita harus satukan Jawa. Lu nggak bisa. Sekarang ini prinsipnya satukan Nusantara, satukan Indonesia. Makanya saya bilang pemimpin spiritual seyogianya, sebaiknya berbanding lurus dengan intelektual. Kalau pemimpin spiritual waton deplak, tidak punya unggah-ungguh, tidak punya sopan santun, tidak punya tata krama, hanya merasa karena sudah dianggap tua. Saya selalu bilang, tua ini pada tahapan tua apanya? Tua usianya, atau tua betul-betul dituakan lahir batinnya? Lo kalau tua-tuaan rongsokan ke barang tua kabeh kayak aku besi tua. Tapi bukan tua secara lahir batin. Tua termakan usia, termakan waktu. Semakin tua semakin mahal. Panti jompo mbok wong tuwa iku gak ono sing gelem ngopeni aku. Tua-tua sekakean nampas ra iso digagas. Berapa? Makanya saya itu dan toh belum waktunya secara penuh kita akan menjadi satu kesatuan yang saya harapkan tadi, kebangkitan lahir batin. Kalau bangkit hanya karena bersatu dengan jumlah yang banyak, terus apa bedanya karo partai politik, Mas? Hah? Partai politik itu kalau kampanye, hah? Tak jalan sampai penuh. Apakah hanya sebatas itu dianggap kebangkitan Jawa? Iku sing kudu dipahami bersama. Makanya saya bilang ayo to ngoncek ana ndok. Ndok iku barang enak, Mas. Seneng, tapi nek mbok pangan sak kulite bosok lambemu, Mas. Hah? Nek doro mbok kae iku tambah apik, Mas, seneng. Nek wong merongos riko. Nah, saya bukan ngendoni, bukan. Kemarin ada acara 1000 sesaji, 1000 dupa, bagus. Kadang sambung rasa WA telepon saya. Telepon Mas Amin, kita boleh ikut enggak? Lo ikut enggak apa-apa. Sukseskan, ramaikan enggak masalah. Jenengan aku tak ning omah. Bukan saya tidak mendukung, saya support. Tak dukung. Kadang-kadang sambung rasa yang mau ikut. Tapi sekarang belum waktunya. Apa sih yang diharapkan? Apa? Tujuannya apa? Orang Jawa kan harus punya. Kamu ke pasar itu loh pasti ada yang kamu beli kok. Oh, saya ke pasar mau beli sesuatu, mbuh bumbu pawon apa. Kalau ada orang ke pasar nggak punya tujuan, bahaya. Ra kena tambani jare Bapak biyen iku. Lah iya teh. Nah, kalau hanya sekedar bersatu, ayo orang Jawa datang bersatu, akan ada turun wahyu. Coba nanti yang mau datang atau yang pada hadir, apa wahyu nih? Wahyu Satrio. Riwayati hartati kabul jenenge tesi. Ayo berpikir dulu. Sudah siapkah kita dengan perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan kemajuan yang nyata?
Karena banyak kemajuan yang tidak nyata sekarang ini. Transport tidak karu-karuan. Tak kayak kerangka berpikir aku mau. Artinya sesungguhnya apa? Sejarahnya bagaimana? Kegunaannya apa? Perubahan-perubahannya seperti apa? Perkembangannya bagaimana? Kalau 5 rumusan ini sudah dipegang, apapun tidak akan jadi sia-sia. Tidak akan sia-sia. Tapi kalau ini nggak dipegang, hanya sekedar ayo kumpul. Makanya kalau kita bilang wahyu itu apa toh? Arti sebenarnya wahyu itu apa toh? Anugerah. Anugerah nembok pisah elek loh. Anugerah. Iso raja singa, iso barangkali deh. Nah, wahyu itu apa? Sejarah pewahyuan itu bagaimana kalau yang tahu? Terus kegunaan wahyu itu seperti apa? Apakah setiap orang bisa mendapatkan wahyu? Sampai perubahan-perubahan wahyu itu ada enggak? Perkembangannya bagaimana? Jangan karena berbasis kita orang Jawa, kita sering dengar ketoprak, seneng dengar wayang, kita tidak tahu maksud dan tujuan intisarinya, terus ini berlindung di balik ini. Di ketoprak nih gue enten lakon Adeking Negeri Mataram, atau sering kalau orang-orang tua cerita masalah babat alas mentaok. Tumurun yang wahyu gagak emprit jajali. Coba gue sampai kudu lho kuwi drama ketoprak ben ketok urip ngono lho. Ben ketok le rame kok terus mbok anggap iku wahyu gagak emprit tenanan. Garek emprit apa? Bu, aku ora melu-melu pokoke. Ini ya dah. Gagake gagak apa ya? Gagak rimang jeneng jalan. Harapan saya orang Jawa punya kesadaran untuk bangun dari situ dulu, jangan asal. Wahyu Makutharama, Wahyu Makutharama ya apa? Kalau jenengan belajar serat Jawa atau belajar lakon-lakon wayang, yang lengkap dulu bukan Wahyu Makutharama, tapi lebih sering dalang sepuh kalau cerita itu Pepakem Makutharama. Jadi Pepakem Makutharama, bukan Wahyu Makutharama. Bergesernya waktu itu menjadi Wahyu Makutharama. Artinya Makuta itu topi ya seorang raja, daripada Sri Rama Wijaya turun nantinya ke Siap. Perpindahan kekuasaan kalau mau belajar nanti. Ini kan mesti nek nopo judul wayang itu kan mesti wahyu nopo. Ini ku dalang males. Dalang tanggapannya rada sithik, terus pengen santai, jarang menggunakan yang tua-tua seperti buku ini, terus gawe wahyu katentreman, wahyu apa. Terus enten malih Wahyu Hastrobrata. Wahyu Hastrobrata. Hasta 8 brata laku, dadak bengek. Wahyu Eka Jati, Wahyu Widaya Jati, Wahyu Topeng Mojo. Wah akeh Mas walakon wahyu. Sing keri dhewe sawahe payu. Nah ini loh yang saya khawatirkan adalah bahwa kita mengalami kemunduran luar biasa daripada pemahaman-pemahaman mbah-mbah kita dulu.
Bapak kita dulu memaknai segala sesuatu itu sih peparing paduka Gusti, dudu karepe dhewe. Ya. Terus sekarang kita malah bergeser menjadi sithik-sithik dawuh, sithik-sithik sasmita, sithik-sithik Jawata, wah mbuh lah nganti kula kesel dhewe kadang. Kalau kita ingin menyambut kebangkitan Jawa secara penuh, ayo kita awali dari diri kita sendiri dulu. Dari masing-masing pribadi kita ini harus membuka diri, menyadari. Bukan malah kita semakin membuat koloni-koloni kebencian, kelompok-kelompok kebencian ekstrim yang saling membenci satu sama lain. Kebanyakan kan sekarang begitu, saling menghujat, saling ngelokno. Wah, aku nek dikon ngono seneng. Ayo hujat-hujatan njaluk lara kabeh musuh aku. Aku nek ngomong elik tak kerja di temen bego. Tapi kan tidak, keluhuran suatu bangsa dinilai daripada kebudayaannya. Nah, kira-kira kita ini sudah mau membuka diri pada budaya kita sendiri belum, seperti yang diaturkan kadang saya tadi. Ya kamu mau ngadep leluhurmu gawe donga sing saka kono-kono, maka leluhurmu Jawa ya ora mudeng leluhurmu. Saya pernah, mohon maaf, ke candi, salah satu candi, malam-malam kurang lebih jam 11-12an gini lah. Saya mau doa ke atas, mau ngesti di atas. Ya saya kaget karena di atas itu ada orang menggunakan atribut apa itu, rukuh atau mukena itu. Coba sembahyang di atas candi, sholat di atas candi. Nah, podo kaget itu. Aku bengok sing kono melu bengok. Lagi kan nggak empan-papan, maksudnya begitu loh. Yo kalau zaman cilianku mbiyen Pak, masjid Langgar kurang adoh. Mbiyen ki arang Mas masjid sak desa, rong desa kadang guru siji. Saiki lho wis akeh. Sak desa kadang wonten 3 kali. Saiki lho sak RT kadang loro. Kok dadak nang candi saya sampai begitu, kok enggak empan-papan. Nanti terus kalau kita bakar dupa di masjid kamu bingung. Kan enggak empan-papan, artinya ada tempat-tempatnya sendiri. Kalau mau lucu lagi ke Parangkusumo nih, malam Jumat begini seneng. Wah, aneh-aneh ning kono kuwi isine. Enek nggawa kitab, mbok kitab apa aku ora ngerti, aku ora iso ngerti bahasane. Maca ngono kuwi terus kene dikelilingi dupa. Wis diwaca. Aku ngene. Segara kok ya diwacakne apa to ya aku. Ngono kuwi. Terus kita orang Jawa mau bangkit dari mana kalau begini? Bukan hanya karena bersatu loh Mas. Kita satukan orang Jawa, kita buktikan bahwa Jawa bangkit. Bukan pada hal itu. Tujuan dari sebuah perjuangan adalah satu rasa, satu tujuan, satu nasib, satu penanggungan. Artinya ada satu garis finish yang akan kita tuju. Apa? Tujuannya ini mau kemana? Apa meh ngedekne negara Jawa meneh? Ngoten? Apa meh merubah konstitusi negara kita? Atau mau merubah apa? Terserah. Tapi kan ada tujuannya, itu jelas. Saya yakin kamu kumpul lah kejawen sak Indonesia Raya, kelompokno kabeh. Cari tempat
kumpulkan semua sekian ratus orang atau apa, sekian ribu orang atau sekian jumlahnya, terus jajal ini meh teko meh ngopo ngobrol dan rasa banter kok rasan-rasan. Hebat kita sudah bisa bersatu seperti mari ngono mulih lho puijetan dhewe-dhewe. Sitok ana sing kesel, ana sing nyauri utang mergo sangune wi budal entek. Gek mau budale nyilih tanggane apa nyilih dulure. Soal digedon macam-macam problematika. Makanya kan di Sambung Rasa saya buat rumusan. Ayo kita berspiritual, tapi kita harus iringi dengan intelektual. Kita jalankan ritual tapi yang rasional. Kita tunjang dengan finansial. Nek kowe ra nyambut gawe ora ana finan dadine sial tok. Ngono lho. Ini konsep berpikir yang saya gagas. Jangan biarkan berdiri sendiri. Loh kalau saya tak biarkan. Jangan biarkan Mas Mimit berdiri sendiri. Kalau saya mah tak biarkan, karena dengan dia berdiri sendiri, dia akan mengerti yang namanya kemandirian. Cita-cita Bung Karno loh. Berdikari, berdiri di kaki sendiri. Dudu terus aku ngomong meh urip dewi-dewi, tidak, tapi ada. Kalau kita mau ketemu, mau kumpul, mau ngapa? Kaya ini ayo kanca-kanca tak lumpukne. Nanti kene ra kamot. Bahas apa sih? Oh panitia ruatan. Lho kan ono sing dibahas. Jelas. Ono tujuane. Ini tak lumpukne ayo munggah Gunung Wilis. Tujuannya apa? Kan tak jelas no. Ayo kita bareng-bareng ke sana. Tujuannya kan jelas. Dan terbukti setelah kita lakukan itu ada apanya kan jelas. Ojo dikon goleki wahyu. Coba wahyu itu kira-kira sing entuk sapa to? tidak ada yang tahu, rahasia. Siji rahasia. Loro, kira-kira wahyu ki dienggo wong siji loro telu apa dienggo piye? Apa dienggo wong akeh? Iya. Rahasia itu apa? Jangan kita bersembunyi di balik rahasia. Ini kalau ada penyesatan, ngomong bangkite Jawa diiringi dengan penyesatan Jawa yang luar biasa nanti. Kalau sampai kadang niku kudu guyune kan durung tirakat terus kedisian sakti. Belum tirakat tapi kadung sakti ndisiki. Ya mbok wis pokoke sakti wis ana caraka diwedhar sak karepe. Sak nggon-nggone, sak tuk-tuke. Roh Kutagara. Ngono barang yen ning cah Tuban wae roh aguyon. Bocah yo tau rene. Waringin sungsang tetek bengek waringin sungsang ki opo aku yo. Lu saya keras Mas, kalau harus seperti ini keras bukan karena saya takut banyak ya kesesatan seperti itu. Bukan mengejar sesuatu yang memang kita mampu, tapi malah yang tidak mampu. Buku kue disilih sebenarnya ra dibalekke sama anak itu. Katanya lulusan S1 hukum, tak tanya kuliahnya di mana di universitas ini. Terus jurusannya apa? Hukum semuanya. Wedian kok hukum karma barang kuwi aku ya ngono hukum. Terus skripsimu apa Mas? Gitu. Skripsi saya, kamu studi kasus atau penelitian? Bingung. Walah, suwe-suwe bareng tak uber jawabannya. Nah, kula kuliah pokok mbayar ya wis berarti kan STIH, sekolah tidak ijazah hasil. Lah ngono.
untuk syarat saya kerja. Ya sudah, jujur begitu aja, saya bilang gitu. Kan lebih enak toh timbangannya yang bulat-bulat, tak uber tenan. Metodologimu penelitian apa? Penelitianmu menggunakan pendekatan apa? Kok bingung ngarepe dhewe kok malahan aku lek ngono. Karena hukum itu teoritis, teori, ada asas, norma, kan banyak. Moro-moro semua hukum, aku baru krungu iki ya Mas. Ono perdata, ono pidana, ono administrasi negara, ada hukum tata negara, ada hukum internasional, hukum perbankan, ada bengek lah sing mbok cukup apa semua jadi wis ditambah hukum karma enak aku ya ngono aku. Nah, ini kan repot hal seperti itu. Saya hukum karma merono ya. Tidak Mario. Karo sing ngitung kapan hukum karma kuwi medun. Masa tenggake piro? Tekonane grapari ya. Itu piye aku. Nggo jagong waton ngeten mawon. Ben aku seneni ya ben. Sebab nek aku ora bengak-bengok ngene kok ndak malah salah ra karo-karuan. Tambah nemen. Ditenono kok tanggal 26 nek apa empuh, nek apa aku ya ngono. Lah kok dadi nabi, aku ya ngono. Sakti men wong iki aku lho. Enak sing ngono kuwi ya enak. Enak. Aku nek kuwi ra nyebut aku nek ngono. Karena bagi orang Jawa nabi itu nabi, kalau di Bali itu ada nabi. Ya, guru nabi. Itu yang mewisuda para pendeta. Itu namanya guru nabi. Ya. Terus di bawahnya guru nabi itu nabi ada pandita-pandita itu sulinggih, dadek bengek lah, saya nggak paham, yang paham orang sana. Kalau di Bali begitu, dalam strukturnya orang Hindu Bali. Kalau Hindu di India nggak tahu lagi ada nggak seperti itu. Pak Mangku, sulinggih, ada bedanda, terus sampai guru nabi itu ada.